Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita bersyukur kita boleh beribadah. Ya, duduk diam dekat kaki Tuhan, memandang terang kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan yang akan mengubah kita, bersinar-sinar. Ya, nggak lagi gelap, nggak lagi terpuruk, nggak punya masa depan, putus asa, depresi. Ya, sampai tadi kesaksian luar biasa ya, begitu hancur karena dari orang tua, ayah yang kejam, suami yang kejam, anak-anak yang otis, masalah, tubuhnya juga masalah sampai keluar darah, mimisan semua. Ya, itu artinya gambaran daripada stres yang Tuhan sudah tebus sebenarnya. Di Taman Getsemani bagaimana seperti biji zaitun itu yang dipres. Tuhan Yesus itu dipres sampai keringatnya keluar titik-titik darah dari dahinya, yaitu stres yang luar biasa. Dan itu yang menjadi terang buat hidup kita, yang menjadi obat medisin, yang menjadi soap, sabun yang menyucikan kita. Luar biasa ya. Jadi apa yang kita mau dengar malam hari ini, kita belajar gini. Ketika kita tadi misalnya disampaikan firman, kita bisa mengimajinasikan. Saudara, secara ilmu pengetahuan ada otak kiri, ada otak kanan. Otak kiri yang logika, ya angka, matematika, fisika mungkin ya. Otak kanan itu bicara lebih kepada imajinasi, ya, kreatif, ya, seni misalnya, gambaran, ya, dan itu akan kita lihat, kita dengar lagi. Jadi kalau anak kecil biasanya kan dia main masak-masakan atau main apalah gitu ya, terus dia berimajinasi bahwa dia koki yang hebat gitu ya, dia bisa buat makanan yang gini padahal pakai mainan. Nah, atau dia bercerita, berimajinasi, dia jalan-jalan ke Swiss, lihat gunung-gunung yang besar, yang tinggi, yang salju, yang luar biasa. Dia bisa gambar seperti itu, ya, miliki gambaran. Banyak kan orang dewasa kadang-kadang menghayal kamu gitu ya. Makanya kita sering juga dengar orang-orang yang percaya kasih karunia secara radikal, ya, secara murni, seperti saudara dan saya yang sering disebut hyper grace. Padahal kalau kasih karunia, kalau kasih Tuhan itu yang cuma-cuma itu, saudara bisa ukur, ya, setinggi ini masih lebih tinggi lagi, ya, selebar ini masih lebih lebar lagi, ya, seluas ini masih luas, lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Nggak terhingga, saudara. Nah, orang sering bilang apa? Pak Melki berkhayal katanya. Halusinasi. Mengatakan atau menyampaikan hal-hal yang nggak membumi katanya. Padahal saudara, justru itulah iblis mau curi imajinasi kita. Imajinasi iman, ya, karena kita bisa mendengar firman Kristus yang amazing tuh, yang luar biasa, yang disebut firman tuh melampaui pikiran kita, ya, pikiran manusia kita dilampaui gitu, ya, makanya damai sejahtera melampaui segala akal. Ya, akal pikiran kita, makanya dibutuhkan imajinasi. Kalau saudara tadi disampaikan ya, Pastor Liani, luar biasa sebenarnya. Orang-orang mendengar bagaimana ada yang ditolong, mujizat ya. Hari-hari ini kan kalau kita lihat pelayanan Pastor Prince juga, yang sakit sembuh, yang mengalami terobosan-terobosan. Kapan saya gitu? Kenapa saya enggak? Kan seringkali orang bertanya gitu. Saya juga punya kebutuhan, punya problems, punya needs. Nah, saya butuh jawaban, solusi. Dan itu sebenarnya sudah tersedia di dalam Yesus.
Nah, sekarang bagaimana masalah kita ini? Bagaimana spesifik jawaban untuk problems kita? Kita mau cepat, immediate, ya kan? Tapi kenapa? Ya kenapa? Kayaknya tertunda-tunda atau kayak nggak ditolong. Padahal kalau kita dengar press report, kesaksian-kesaksian, luar biasa, saudara. Luar biasa. Tapi jujur ya, apa yang kita alami, kita disuplai, dipelihara, dilindungi, kita ada rasa damai, rasa aman. Semua karena kita menerima, saudara. Hanya sekedar menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bahkan di hari Minggu ini, hari pertama dari minggu yang akan kita hadapi di depan, kita start dari finish work. Start dari pekerjaan yang sudah selesai, yang sempurna daripada Yesus. Amin. Nah, bagaimana kita mau lihat ya? Karena kalau sudah Tuhan di tangan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan dari dalam keluar, ditransformasi dari dalam keluar, apapun persoalan, apapun masalah, jawabannya cuma satu: Yesus jalan, Yesus solusi. Nah, itulah kita perlu imajinasi. Sama-sama katakan imajinasi. Itulah kita bisa berkata, saya dipulihkan 120%. Seperti kesaksian tadi, luar biasa ya. Hanya karena bisa mengimajinasi hidupnya sebagaimana Yesus di surga. Kita bisa bayang, Yesus di surga itu nggak punya stres, khawatir, gelisah, penyakit A, B, C, penyakit turunan. Nggak ada, saudara. Miskin, sengsara, tertekan, ketakutan. Nggak ada, saudara. Surga nggak mengenal hal-hal itu. Itu produk neraka. Stres, khawatir, gelisah, ketakutan, rasa bersalah, adiktif, kecanduan, siklus kekalahan. Nah, sekarang kita mulai dari Kejadian 15. Ya, ini cerita tentang Abram. Abram adalah Abraham. Sebelum dia ditambahin hey, kasih karunia namanya Abram. Ya. Dan kemudian dia bilang, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Ya, sebenarnya Abram ini sedang mengalami kebutuhan. Sama-sama katakan kebutuhan, needs ya. Dia nggak punya anak. Padahal dia begitu diberkati dengan berkat kekayaan, dengan ternak yang banyak, dengan possessing yang begitu banyak, tapi dia nggak punya anak. Dan Tuhan datang di dalam penglihatan sebenarnya memberikan jawaban. Ya, pertama Tuhan bilang ini, jangan takut. Kalau Tuhan sudah bilang, don't be afraid, jangan takut, selesai saudara sebenarnya. Abram, akulah perisaimu. I'm your shield, perisai. Jadi ketika musuh memberikan tekanan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, kelemahan dari luar semua, Tuhan sebenarnya perisai. Ya, dan kalau Tuhan perisai, shield itu selalu melingkupi semua, saudara. Katakan melingkupi semua. Ya, melingkupi gitu, perisai air tuh. Jadi panah-panah api si jahat tuh nggak bakal tembus, saudara. Ditambahkan upahmu akan sangat besar. Di sini juga kita bisa melihat dalam kebenaran iman, dalam kebenaran kasih karunia kita. Kalau kita orang bilang, Pak kalau gitu nggak percaya upah dong. Kan upah hasil orang bekerja. Nggak percaya reward dong. Nggak percaya mahkota karena hasil orang bekerja. Oh, saya bilang saya percaya, saya terima reward, saya terima mahkota, saya terima semua yang baik dari Tuhan. Tuh, kan harus kerja. Segala sesuatunya dari Tuhan, modalnya dari Tuhan. Oleh Tuhan, oleh Bapa saya, yang ngerjain juga Tuhan melalui saya. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Roma 11 ayat 36. Tapi saya menikmatinya. Di dalam Kristus itu sangat besar upah kita. Kenapa? Tuhan yang mengerjakan semua di dalam kita.
Modalnya juga dari Tuhan. Luar biasa ya. Tapi semua hal yang baik. Lo kalau terima tabur tuai, upah, berarti yang jelek-jelek juga harus terima. Oh, yang jelek-jelek, yang buruk sudah diterima oleh Yesus di kayu salib sebagai saya. Saudara, itu namanya kita mengerti kebenaran dengan benar. Yang percaya katakan amin. Ya. Walaupun Abraham sekarang dia dalam keadaan galau, putus asa, ya, no hope sebenarnya dia. Karena apa? Karena umurnya udah hampir 100 tahun kan, sebelum dapat Ishak. Ishak dapat Ishaknya 100 tahun. Istrinya 90 tahun hampir. Dan mandul lagi sepanjang hidupnya. Dikatakan Sarah itu mandul. Sampai Abraham itu sampai satu titik mati pucuk lagi. Berarti no hope. Makanya Abraham jawab, "Ya Tuhan Allah, ya Yahweh, apakah yang akan Kau berikan kepadaku?" Dia juga bimbang. Tuhan, mana bisa Kau Tuhan? Karena aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Umurnya udah banyak, udah lemah, udah mati pucuk. Istri juga udah tua. Udah istrinya tua, tambah lagi nggak punya kesuburan, mandul dibilang. Dan yang mewarisi rumahku ialah Eliasar orang Damsik itu, budaknya. Apakah Tuhan gemper gitu? Kalau sudah gemper, orang Tuhan tuh tertekan gitu. Nggak bisa, saudara. Ya, terus Abraham tambahin lagi, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan." Tuh, akhirnya dia nyalain Tuhan juga. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi, ya selalu kalau Tuhan udah bilang tetapi, ya sama-sama kan tetapi dari sisi Tuhan ya. Tuhan, saya nggak sanggup, saya nggak punya uang, utang saya nggak bisa dibayar. Gimana saya bayar? Saya seumur hidup nih, nggak punya rumah, nggak punya ini, nggak punya itu. Penyakit saya dokter juga udah bilang nggak bisa sembuh. Masalah saya anak-anak atau keluarga atau apapun, nggak ada yang bisa tolong, sudah hopeless ya Tuhan. Tuhan kan nggak tolong saya. Tapi firman Tuhan sekali lagi, Bapa kita nggak menjadi gentar. Sama sekali nggak melihat itu masalah. Makanya dibilang tetapi, berarti ini selesai semua. Ya, datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan, kalau Tuhan masa tegas ya, menjadi ahli warismu. Bahkan ketika Abraham ambil Hagar, dapat Ismail, Abraham masih ngiang-ngiang tuh, masih mencoba merayu Tuhan supaya si Ismail ini diperhitungkan di hadapan Tuhan. Tetap Tuhan bilang no. Ya. Melainkan anak kandungmu. Ya. Dia yang akan menjadi ahli warismu. Di zaman sekarang kita jelas dikatakan kita milik Kristus, keturunan Abraham, dan berhak menerima janji Allah. Saudara harus mengimajinasikan, membayangkan. Nah, udah disampaikan sekali lagi firman Tuhan. Kemudian ayat 5 bilang ini, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Nah, ini yang kita mau merenungkan malam hari ini. Dia bilang gini, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ya, Pastor Prim pernah sampaikan ya, ketika dia melihat rasi-rasi bintang, semua bintang-bintang itu bercerita, saudara. Bercerita tentang Yesus, tentang karya Yesus yang luar biasa, yang sempurna. Nah, disitulah Abraham melihat secara visual. Cara melihat lukisan, gambaran, apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Apa yang Tuhan lukiskan di dalam hati kita sekarang. Itulah yang saudara nggak perlu digentarkan sedikit pun juga kalau ada orang dari luar atau setan atau kuasa siapapun atau makhluk apapun yang berkata saudara halusinasi. Mana bisa Pak Melki, kita dimudahkan lagi. Mana bisa.
Sampai Tuhan kasih gambaran kepada kita hal Raja Wali misalnya. Hal yang secara nyata, literal, harafiah. Sama-sama katakan harafiah. Bahwa Raja Wali itu mengalami dimudahkan lagi waktu dia usia 40 tahun kurang lebih. Tambah lagi 30 tahun sampai 70 tahun di dunia binatang. Sangat tua sekali. Kenapa? Karena Tuhan memperbaharui kekuatannya. Saudara lebih daripada burung, saudara. Makanya Abraham, sekali lagi ya, melihat. Lalu, nah disinilah karena memberikan imajinasi. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran halusinasi kata orang. Kebenaran imajinasi. Sama-sama imajinasi iman. Kebenaran hadiah. Imajinasi. Kita bisa membayangkan. Dari kayu salib itu. Kita membayangkan pertukaran terjadi. Pertukaran ilahi. Dosa kutuk yang harus kita terima, penyakit, kemiskinan, kegagalan, semua keburukan, kebusukan yang harusnya kita terima karena dosa. Semua ditimpakan kepada Yesus. Murka, hukuman, penghukuman, ngeri, stres, khawatir, gelisah. Dan kita terima semua kebenaran. Hadiah. Hadiah. Duduk bersama Yesus. Kedudukan bersama Yesus. Kedudukan anak Allah. Bapa kita dia. Bapa punya, kita punya. Segala sesuatu. Kita melihat langit. Semua ciptaannya. Semua milik kita. Apa yang Tuhan punya, kita punya. Tuhan Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Nggak menjadi lesu, nggak menjadi lelah. Tak terduga pengertiannya. Dia sudah kerjakan semua. Untuk punya rancangan yang indah buat hidup kita. Rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, memberikan masa depan penuh pengharapan. Kita di jalan, kita sedang dalam perjalanan, di motor, di mobil, sedang mengerjakan apa? Ya, kita memiliki waktu untuk memajangkan betapa kita diangkat tinggi. Dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Bukan terpuruk, saudara. Bukan membiarkan ketakutan, semua kegelapan dunia itu menekan. Tapi Pak, ayo mulai bayangkan. Nggak pakai tapi. Ya, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika dia melihat langit, dia bilang ini, Tuhan, saya percaya tuh. Keturunan saya seperti bintang itu banyaknya. Padahal satu juga belum ada. Padahal tetap tua dia, memang banyak umurnya tetap. Tetap aja istrinya 90 tahun dan mandul pada waktu itu. Tapi ketika diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran, Ibrani bilang ini, Tuhan memberikan dia kekuatan baru. Memberikan dia kekuatan Tuhan. Ya, makanya sekarang nih ketika kita diajak untuk melihat, untuk memandang ya ciptaan Tuhan di semesta itu. Ya, kalau sekarang lagi banyak ini katanya. Banyak kabut ya. Jakarta Jakarta, Bandung, polusinya tinggi. Nggak ada hujan. Nggak bisa lihat. Ya, tapi kita bisa membayangkan. Nggak ada yang bisa membatasi imajinasi. Apa yang Tuhan lukis tentang Yesus. Kan as He is, so are we in this world. Apakah Tuhan Yesus menderita stres tadi dikatakan, atau hidup sengsara, tua, renta? Menjadi tua kan kutuk, saudara. Bukan banyak umur tuh kutuk ya. Umur sih boleh jalan terus. Umur kronos. Tetapi dimudahkan lagi, itu firman. Menjadi tua, penuaan, ringkih, bungkuk, Alzheimer, apalagi osteoporosis, apalagi pikun. Terus hidup dengan kursi roda, tongkat, apalagi. Dan segala yang kita lihat, ya
Itu alamiah Pak Melki, naturalnya gitu manusia. Kurvanya pasti turun. Masa mau dilawan? Bukan dilawan, Sir. Kita mengimajinasikan seperti Raja Wali. Kita mengimajinasikan sampai Tuhan bilang ini, seperti pohon korma yang berbuah terus di pelataran, yang menghasilkan buahnya. Kita mengimajinasikan sampai Tuhan berikan gambaran gitu kan, pohon korma, Raja Wali, apalagi ya Yesus yang tetap segar, muda. Jadi kita mau mengubah apa yang kita lihat. Ya, kita melihat tentang penebusan, tentang keselamatan. Katakan penebusan. Betul, kita jatuh di dalam dosa sebagai keturunan Adam. Pertama, ya terpuruk pasti, korosi pasti, hancur. Ya tapi Pak, Paulus juga bilang manusia jasmaniku korosi apa tuh, semakin lemah. Saudara mendapat bagian yang baru, terus bertumbuh. Apakah Yesus lemah? Kan enggak. Amin. Ya, karena dari dalam inner man kita, ya yang pengen kita lihat bukan fokus diri kita atau problem kita, bahkan nggak ada pertolongan, sendirian, putus asa. Tapi kita melihat apa? Bagaimana Tuhan menggambarkan Yesus. Tuhan membuat, melukis dalam diri kita, dalam hati kita. Dan apa yang saudara imajinasikan, itu yang terjadi. Supranatural. Mau kesadaran manusia, sistem manusia, cara manusia, sistem dunia yang pasti gagal. Sehebat-hebatnya manusia tuh. Ya bahkan kita tahu ya, imajinasi orang tuh, ya kalau saya sering gini juga imajinasi. 5 roti 2 ikan. Yang mau dikasih makan 12.000 orang. Tapi Tuhan mengada ke langit, memandang langit, melihat Tuhan, mengucap syukur. Thank you, 5 roti 2 ikan dipecah-pecah. 12.000 orang makan sampai kenyang, sampai puas. Hari Minggu lalu kita bicara tentang Sabat tuh, puas. Sisa 12 bakul penuh. Tapi kalau kita melihat kemanusiaan, mengimajinasikan yang kelihatan dengan mata, cuma 200 dinar katanya, kata murid. Atau kayak siapa lagi? Gideon, cuma 300 pasukan. Tapi yang berperang adalah Tuhan. Seperti kesaksian press report hari ini. Ya, jadi kita fokus kepada imajinasi iman, gambar iman, saudara. Itu yang kita malam ini mau lihat, janji-janji Tuhan. Kalau orang berusaha menurunin janji-janji Tuhan, atau saudara sendiri karena lihat keadaan mencoba diturunin, saudara pentokin lagi di plafon. Jangan mau diturunin. Ya tapi, nah kalau ya tapinya lihat ke manusia, diturunin. Sehingga tidak lagi menjadi kebenaran. Kejadian 6 ayat 5. Ini tentang imajinasi ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan semata-mata. Nah, kecenderungan hatinya tuh imajinasi hatinya. Dan seperti waktu di Babel kan, apa yang mereka imajinasikan itu terjadi, saudara. Bahasa Inggrisnya ada nggak? King James-nya. Every imagination tuh, yet said of the thoughts, dari pikiran mereka, of his heart, jadi pikiran hati.
Jadi imajinasi hatinya continue only evil. Ya, hanya evil imagination itu manusia. Jadi masalahnya nih di hati, saudara. Ya, orang itu negatif, orang itu overthinking sebutnya. Dari mana? Dari inputan dari luar. Saya kan cerita waktu itu. Ada seorang yang baru saya kenal, orang Kristen, worship leader di suatu gereja, mengalami depresi, bukan depresi apa ya, negatif gitu. Overthinking, khawatir, yang berkelebihan. Karena apa? Karena dia baca artikel-artikel tentang kesehatan sebenarnya. Tapi begitu mempengaruhi dia sampai satu ketika dia dipengaruhi oleh itu. Makanya orang seperti tadi kesaksian press report itu sampai mimpi nightmare tuh apa? Mimpi buruk itu sampai selalu spraynya itu harus diganti karena keringetan, ketakutan. Bayangin saudara. Ya, kalau saudara hari-hari ini bisa tidur nyenyak, bisa jalan, sukacita, damai sejahtera, itu kasih karunia saudara. Ya. Tapi dari mana ternyata? Dari imajinasi. Makanya saudara nggak usah say sorry sama sekali. Saudara mesti berdiri teguh. Kalau saudara diberikan bahwa kita sudah bisa melihat bahwa supply Tuhan itu tersedia dari segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum hidup. Kita itu ada supply. Golden oil dari golden pipe mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita nggak perlu khawatir apapun dengan memencet itu ujung pipa itu. Masa sih Pak? Nggak bisa lah, orang tuh kalau sehat katanya biasanya miskin. Kalau orang kaya biasanya penyakitan. Kenapa? Saudara kan harus mikir, kenapa? Karena orang kaya, dia nggak punya, dia punya duit. Kan? Seperti saya sering bilang. Kalau saudara perhatikan aja. Ya mau artis, mau orang-orang kaya, ya kalau lihat di TV gitu. Kalau dia udah hamil ya, pasti disesar. Kenapa? Dia punya duit. Ya saya nggak tahu dah ya. Mau dibilang nuduh nggak nuduh, tapi kalau saya lihat ya mungkin rumah bersalin ya sesar kan sama normal lahirnya, kerjaannya juga sama mungkin, tapi yang ini berapa duit, yang ini berapa duit, mungkin berpuluh-puluh kali lipat, bisa ratusan juta sekarang tuh operasi sesar. Kenapa? Mau muda. Pak Melki katanya, sekarang nih orang kaya nih hanya saling membanggakan banyak-banyakan ring katanya. Maksudnya ring di jantung. Di mana mereka lebih muda apa sebenarnya? Lebih muda saya dimudahkan lagi. Banyak umur saya, banyak kekuatan Tuhan dalam hidup saya. Kemudian kita ditakut-takutin. Wah Pak, jangan ngomong kayak gitu loh Pak. Nanti kalau ini tetap disuruh bimbang. Sudah kebayang? Coba imajinasikan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Nah, membentuk itu yatsar. Ya, yasar sebenarnya. Tadi yatsar itu imajinasi yang negatif tuh ya, terjadi kan. Nah, ketika Tuhan mencipta manusia itu yasar namanya. Jadi, imajinasi itu adalah power, kuasa untuk mencipta. Dari debu tanah tuh. Dari debu tanah. Tuhan mengimajinasikan manusia segambar dan serupa dengan diri. Dan mengembuskan nafas hidup. Firman. Zoe. Kehidupan ke dalam hidupnya. Demikian yang manusia menjadi makhluk yang hidup. Saudara, bukan hanya bios hidup biasa, tapi zoe hidup dari Tuhan. Amin. Gak ada ruang yang dapat menampung berkat Tuhan sebenarnya. Tuhan memberkati saudara kiri kanan
luar depan belakang semuanya. Berkat itu sampai tidak ada ruang yang dapat menampung, yang dikatakan. Saudara disuruh imajinasi kan seperti itu. Masuk, duduki negeri yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau lihat diri, ya tapi kan banyak raksasa, banyak masalah, banyak persoalan. Kita pasti mampus nih, pasti kalah, pasti disikat habis sama musuh. Coba sekarang kalau dipikir-pikir, imajinasi iman apa yang dimiliki oleh Kaleb? Dia bilang gini, itu raksasa gede. They are bread for me. Itu roti buat saya, untuk saya makan. Gede loh. Iya, makin gede saya makan, makin kenyang. Pesta saya makin besar. Itulah imajinasi. Makanya dikatakan, ya, itu ada jadi and the Lord formed man, ya, membentuk manusia itu yaser, ya, imajinasi. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, exceedingly abundantly above, ya, sangat berlimpah-limpah, jauh lebih banyak dari apa? Daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, pikirkan ini imajinasikan. Itu dalam MSG-nya ya. God can do anything. Tuhan dapat melakukan apapun. Kamu tahu? You know far more than you could ever imagine. Ya, atau tebak atau minta. In your wildest dreams tuh. Imajinasi dalam impian yang paling liar. Dan Tuhan exceedingly abundantly above lagi. Itu kan sama dengan kasih itu kan, kasih yang kasih karunia itu. Saudara berpikir kasih Tuhan sampai sini, begitu banyak, begitu tinggi, begitu besar, masih lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi, lebih lebar lagi. Itu dibutuhkan imajinasi, saudara. Dan dari mana, saudara? Dari mendengar seperti ini. Dan dari kerendahan hati untuk menerima. Ya, kita memiliki imajinasi iman. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Itu perlu imajinasi. Bukan perlu didebatin dengan, saya mah cukup aja Pak Melki, lebay nih. Nanti saya kalau dapat PHP gini, saya kecewa nanti. Gitu katanya. Pada 1 Yohanes 4 ayat 17 bagian B, ya bagian B-nya, karena sama seperti dia, because as he is, kita juga ada di dalam dunia ini, so are we in this world. Is, ya, are, artinya sekarang ini. Tensisnya sekarang ini. Apapun kondisinya. Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan. Apa yang firman Tuhan katakan untuk hal itu? Kabar baik, jangan kabar busuk yang saudara dengar atau aminkan. Matius 12 ayat 34 bagian B aja ya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, hari-hari ini ada yang menghina presiden kan, keluar dari hatinya tuh, meluap keluar dari mulutnya. Hatinya sampah, keluar sampah. Tapi kalau apa yang diucapkan mulut kita meluap dari hati kita yang penuh dengan firman Kristus, imajinasi iman, mulut kita keluar apa? Orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik daripada perbendaharaan hatinya tuh sebenarnya yang baik. Ya sebaliknya, orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Kalau pakai King James begitu kan bilangnya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak apa-apa lah ya. A good man out of the good treasure tuh ya,
of his heart. Jadi ini harta, saudara, di dalam hati kita. Firman saudara bisa membayangkan, imajinasikan. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi sekarang. Itu harta. Kekayaan saudara. The battle is the Lord. Tuhan, saya punya masalah. Gunung-gunung persoalan, masalah. Tapi peperangan milikmu. Kan saya cerita sama saudara. Pak Melki ngumpet, kata pegawai saya dulu di toko. Kenapa? Ada preman. Saya melongok di jendela, lihat preman. Siapa? Si Asep. Bener, gede badannya. Kayak orang mabok gitu. Gendut gede, tinggi. Ngumpet, saya bilang. Setiap pagi saya berdoa. Tuhan, Bapak, ini toko milikmu. Saya hanya pengelola. Berkati. Sekarang datang persoalan. Suruh saya ngumpet. Saya punya Bapak. Saya mengimajinasikan. Kalau ada Goliat. Daud kecil, Goliat besar. Daud tetap mengimajinasikan. Engkau datang dengan pedang dan tombak. Aku datang dalam nama Allah Israel yang kau tantang itu. Asep suruh masuk. Duduk di sini. Di ruangan kecil. Di kantor saya. Dia duduk di depan. Dan dia menceritakan supaya saya memiliki imajinasi yang serem tentang dia. Bahwa dia itu ditakuti di mana-mana. Dia itu ke pabrik-pabrik. Dia itu kemana-mana, ke sana ke sini. Dan semua orang harus kasih uang sama dia. Saya mengimajinasikan. Roh Kudus, ini mesti gimana nih? Tiba-tiba hikmat, Christ is my wisdom. Saya punya anak. Oh iya, saya punya anak. Anak saya sedang sakit, Pak. Saya mengimajinasikan. Boleh nggak anaknya didoakan? Didoakan, Pak. Kaget ya. Karena belakangan dia bilang, tidak pernah ada yang mendoakan dia. Iya, saya doakan. Boleh, Pak. Suaranya mulai sembut. Doakan sakitnya, sembuhkan Tuhan. Biluris menyembuhkan, berkati orang ini dalam nama Yesus, amin. Dan dia nangis. Saudara, apa imajinasi saudara? Apa takut dengan raksasa, dengan persoalan? Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Sampai masalahnya Tuhan bilang, imajinasikannya seperti gunung. Kalau kamu berkata kepada gunung persoalan, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Apapun yang kita katakan. Gunung-gunung masalah tercampak ke laut. Ya kan Pak Supnya juga ngajarin. Waktu dia mengalami ruam masalah kulit. Saya cabut sampai ke akar-akarnya, buang ke laut. Terus saja. Karena apa? Karena ada dasar, saudara, yang kokoh, yaitu Yesus. Apapun yang saudara katakan, dikatakan. Tidak bimbang, percaya apapun yang kamu katakan. Kan barang siapa berkata, apapun yang saudara katakan. Orang bisa punya masalah. Daud di Ziklag. Ketika Ziklag dibakar, diculik semua istri, anak-anak, ya, itu mereka menangis. Coba kita lihat Daud mengalami masalah persoalan yang gelap. 1 Samuel 30 ayat 1 aja. Ya, ketika Daud serta orang-orang yang sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Padahal Daud sedang berperang dengan pasukannya dan meninggalkan keluarganya dan harta bendanya di Ziklag. Dirampas habis. Habisan. Ya,
Bahkan mereka itu pertama nangis. Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Mereka lihat keadaan. Mereka lihat betapa putus asanya keadaan. Betapa tidak ada harapannya. Mereka melihat kepada diri sendiri. Mereka ketakutan. Gimana istri, gimana anak-anak. Udah habis dia. Dibunuhin kali. Dirampas. Semua kebakar habis. Semua habis-habisan. Sekali lagi seperti press report yang kita dengar hari ini. Habis-habisan, mobil, rumah udah dijual. Harus sidang 30 lebih kali. Perceraian. Urusan perebutan anak juga kan. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Nah itu keadaannya. Sangat terjepit. Dan karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya. Kalau Daud melihat dirinya sendiri. Bahkan bukan musuh sekarang. Orang-orangnya sendiri. Pasukannya sendiri. Karena begitu pedih. Masing-masing. Karena anaknya laki-laki atau perempuan. Ya, mereka hendak melempari Daud dengan batu. Pemimpinnya. Mau merajam. Tapi kita baca sama-sama, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kepercayaannya inilah kebenaran iman. Imajinasi iman. Tuhan gimana nih? Kejar apa nggak kejar? Kejar, kemana Tuhan? Ke sini. Ke sana. Selesai nggak? Selesai. Ya. Jadi luar biasa. Yang harus diyakinkan diri kita. Bukan Tuhan yang harus yakin. Tuhan, kok gak mau nolong? Kok gini? Bukan, sudah. Diri kita. Teguhkan. Kuatkan. Ibrani 13 ayat 5. Bagian B dulu ya, saya baca aja. Karena Allah telah berfirman. Ini udah berfirman, gak mungkin ditarik lagi. Gak mungkin kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Aku sekali-kali tidak akan. Ya, ume tuh. Aku sekali-kali tidak. Artinya tidak tuh, double negatif. Akan membiarkan engkau. Never leave you. Sekali-kali tidak akan. Sekali lagi, meninggalkan engkau. Membiarkan atau forsake. Meninggalkan, leave. Meninggalkan atau membiarkan ya. Melupakan. Never, ever. Tidak mungkin. Amin. Ya, kita bisa bayangkan Tuhan beserta dengan kita. Kita kesadaran Kristus. Makanya iblis juga pakai cara-cara imajinasi yang jahat, saudara. Bahkan melalui orang-orang Kristen. Saya lihat ibu ada ulernya katanya. Dia membayangkan ada ular menguasai dirinya, menguasai keluarganya. Hancur, saudara. Kenapa nggak berimajinasi di dalam saya ada Yesus? Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin. Dan kita di dalam Yesus. Yesus adalah hikmat buat kita. Yesus adalah kebenaran buat saya. Kenapa nggak bilang? Saya memiliki kebenaran Yesus. Kebenaran dia. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kristus adalah kekudusan kita. Enggak, kamu harus menguduskan diri. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, itu Tuhan perintah. Ya kamu aja. Kalau saya memiliki kekudusan Kristus, saya hanya terima. Ya tapi kan pergumulannya real, Pak. Tentang hawa nafsu, tentang kecanduan, tentang pornografi, tentang apapun. Saya memiliki
Kekudusan Kristus itu juga real. Benar-benar benar. Karena Yesus ada di dalam diri saya. Ketika orang mengimajinasikan yang buruk, jadi yang buruk. Ketika kita mengimajinasikan kebenaran, seperti tadi. Ya, suaminya saya bilang apa, Pak? Ada Yesus di dalam Bapak. Dia terlebih besar dari siapapun, dari apapun, dari kuasa apapun, dari iblis manapun, jenis apapun. Dia ada terang, semua kegelapan tersisirkan. Bisa berkuasa nggak? Nggak bisa. Musuh itu tidak bisa berkuasa. Ya, sebab itu dengan yakin, sama-sama katakan yakin. Yakin itu believe, percaya. Karena kita percaya, kita berkata. Kristus ada ya bagi semua janji Allah. Dan itu kita mengatakan amin. Karena kamu percaya, kamu berkata-kata bahwa Tuhan adalah penolongku. Yang tadi ya, never leave you nor forsake you. Tidak mungkin akan pernah meninggalkan, melupakan saudara. Sedetik pun gak akan. Aku tidak akan takut. Bayangkan loh, aku tidak akan takut. Pak Melki, ya kalau saya yang janji, saudara perlu takut, khawatir. Karena saya terbatas, saya manusia. Tapi kalau Tuhan, dia bilang Tuhan, Yesus, penolongku. Kenapa kita mesti takut? Ya tapi ini kan penagih utang udah datang, Pak Melki. Baca aja di Alkitab, mau penagih utang. Kalau Tuhan bilang tuang itu minyak itu waktu zamannya Elisa ya. Tuang minyak, nggak habis-habis, saudara. Artinya seimajinasi dia, sewadahnya sebanyak apapun. Tinggal sediain aja, Tuhan wadah saya sebesar ini. Makanya dikatakan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bisa lawan Tuhan? Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Itu bukan kepedean, saudara. Itu kebenaran. Ya. Amin? Nggak ada yang bisa melakukan apa-apa. Ya, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi imajinasi, katakan imajinasi iman itu di hati. Dan tetap speaking, deklarasi di mulut. Jadi pasti jadi. Ya, saya tutup dengan hari-hari ini saya lagi amazed juga ya. Ini soal bola nih. Soal Messi. Messi dari PSG pindah ke Inter Miami di Amerika. Klub Inter Miami itu juru kunci paling bawah. 11 kali kalah berturut-turut. Atau nggak pernah menang lah, ada serinya ya. Tapi ketika Messi datang, ya, 7 kali main, setelah 11 kali kalah, 7-7-nya menang sampai dia juara hari ini. Messi, Mesaya kan sering disilang. Itu main bola, saudara. Karena apa? Karena ada pemain bola yang disebut greatest of all time, GOAT katanya kan. Kita memiliki Yesus, saudara, sekarang dalam hidup kita. Apapun sekarang keadaan kita sedang di paling bottom, paling rendah sekalipun, Tuhan buat apa tadi? Peninggian. Ya, Inter Milan tuh yang punya David Beckham ya, saya baca ya. Dari nomor buncit ya, juru kunci ya, menjadi juara Liga Amerika memang. Karena ada satu Messi. Kita memiliki satu Mesias. Namanya Yesus, juru selamat. Saudara, yang dibutuhkan cuma apa? Percaya, menerima segala kelimpahan kasih karunia dan anugerah atau kebenaran hadiah ini. Katakan Tuhan, amin Tuhan. Saya terima pertolongan-Mu. Tidak pernah terlambat. Saya aminkan Tuhan, Kau Tuhan juru selamat saya. Saya nggak sanggup, saya nyerah, saya nggak mampu. Tapi Engkau perisai saya. Saya nggak perlu takut. Upah saya sangat besar, saya terima. Karena Yesus yang layak terima. Amin.
Haleluya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi saya tergerakkan oleh firman Tuhan. Saudara, ini waktu saudara, jangan sia-siakan. Ini kesempatan saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku dan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya untuk dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya serahkan semua masalah saya kepadamu. Dan saya terima pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saya. Imajinasi hati saya sekarang imajinasi iman di dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati. Amin. Ya. Jadi apa yang saudara dengar, saudara memandang Yesus, itu mengubah imajinasi saudara dan saya. Ya, dan kita sudah diperbarui. Tuhan sudah lukis yang baru dalam hidup kita. Ya, kita juga menerima perjamuan kudus. Ini juga imajinasi yang luar biasa ya. Karena Rasul Paulus bilang, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Saudara bayangkan, saudara terima sendiri dari Tuhan. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan sudah melihat sampai hari ini. Bahwa kita ya membayangkan bahwa bukan dosa, tapi memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah kehidupan buat saudara dan saya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar menguntungkan, benar-benar benefit. Amin. Kita discern, kita mengakui tubuh Tuhan. Itu yang kita akui. Bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya tubuh kita utuh, sehat, utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam untuk keluar air dan darah, menghapus dosa kita. Dicambuk habis punggungnya, ya tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Bayangkan saudara, oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib tuh. Ini imajinasi juga gambaran kejadian benar. Gelap ya, dari jam 12 sampai jam 3, digantung dari jam 9 sampai jam 3 sore. Kegelapan ya seperti angin puyuh tuh, puting beliung. Bayangkan semua dosa, semua kutuk, semua murka, semua yang kemiskinan, kegagalan, semua yang harus ditimpa kepada kita, diserap habis tuh oleh Yesus. Diserap habis. Dan kita bersandar sekarang, rest, tenang di dadanya, dalam kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, seperti pohon. Tuhan bilang imajinasi seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, hijau segar. Apa yang kita perbuat, prosper, good, sukses, berhasil, beruntung. Ada Zoe life. Bayangkan ada Zoe life, Zoe kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. DNA Kristus. Luar biasa semua. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, sebagai domba disembelih di imamat.
ya, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Suatu imajinasi yang luar biasa dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat Kristus, tubuh sehat. Saudara, ada tulang Kristus, daging Kristus. Makasih Tuhan, terima. Yang sudah makan, Tuhan kata ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa saudara diampuni, dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, tidak diperhitungkan. Tuhan tidak pernah mungkin ingat dosa-dosa kita. Tidak mungkin diinput. Kita dibayar terjun darah Yesus kontinu berkelanjutan. Terus menerus. Dan saudara dan saya katakan, imajinasikan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Didudukkan bersama Kristus sebagai pewaris Kanaan. Tanah yang mengalir flow susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, baik isinya, tidak bangun, tidak isi. Kita yang memiliki. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita nggak gali, kita yang minum. Kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita yang nggak tanami, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Lihat ya, warisan kita harta karun dalam bejana tanah, lihat ini. Gandum jelai, kita bayangkan kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, semua yang indah-indah, yang baik, yang Tuhan telah ciptakan buat saudara dan saya. Kesehatan, kemakmuran. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi, panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah. Golden oil dari golden pipe, bayangkan saudara, mengalir pipa emas, minyak emas dari pipa emas. Setiap aspek, area, dimensi, spektrum hidup saudara dan saya. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, karuniakan roh. Luar biasa saudara, dibayar dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama saya, Bapak terima kasih. Thank you. Grateful saudara, mengucap syukur aja. Saudara sudah terima kekayaan yang luar biasa. Keajaiban luar biasa.